Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Nur Rahmah Humairah, dan teman saya, Ajeng Muda Ningrat. Kami adalah mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini, khususnya pada mata kuliah Teknologi Informasi dalam Pembelajaran IPA, kami akan sedikit mencoba menguraikan bagaimana tutorial atau cara menggunakan salah satu aplikasi screen recording yaitu OBS. Nah, sebelum kami menguraikan tutorial untuk menggunakan OBS, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tutorial untuk mendownload OBS. Nah, yang pertama itu kita pencarian di Google ya. Di sini saya sudah siapkan. Kita tinggal langsung klik aja di pencarian Google, terus ketik OBS atau OBS Studio. Nah, kemudian nanti akan muncul pilihan seperti ini ya. Akan muncul pilihan seperti ini. Kemudian kita klik download. Ya, di sini ada pilihan atau mungkin yang ini aja kali ya. Nah, ini Open Broadcast Software. Nah, di sini ada beberapa pilihan, nanti ada Windows, ada Mac OS, dan ada Linux. Nah, kita tinggal sesuaikan sesuai PC kita apa, ya, PC kita itu apa. Nah, karena saya di sini pakai Windows, nanti berarti saya akan klik yang Windows ya. Di sini ada support Windows 10 dan Windows 11 ya teman-teman. Nah, kemudian nanti tinggal diklik saja Windows, dan nanti akan secara otomatis OBS-nya terdownload. Nah, karena saya sudah download OBS, jadi setelah itu nanti teman-teman bisa langsung install. Nanti diikuti saja langkah-langkahnya, cukup mudah untuk menginstall OBS, tinggal diikuti saja langkah-langkahnya. Nah, kemudian ini sudah ya teman-teman, sudah saya jelaskan bagaimana cara mendownload OBS. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaan OBS. Nah, sebelum kita menggunakan OBS, ada beberapa yang harus kita setting terlebih dahulu. Nah, yang pertama, di sini di bagian kiri ya, bagian kiri sebelah bawah ya, itu ada menu search. Nah, di menu search ini kita bisa menambahkan fitur-fitur yang kita inginkan. Nah, di sini saya menambahkan ada 3 fitur, ada video capture device, ada audio input capture, dan display capture. Nah, selain itu, kalau misalkan teman-teman mau tambah beberapa fitur-fitur yang lain, tinggal klik saja tanda plus di sini ya. Nah, di sini ada banyak sekali. Kita bisa tambahkan game capture, bisa tambahkan image, kemudian bisa tambahkan teks, bisa tambahkan Windows Capture. Caranya kita tinggal klik 2 kali aja ya. Klik 2 kali, misalnya di sini saya akan masukkan audio output capture. Tinggal klik 2 kali ya. Nah, kemudian nanti tinggal klik OK. Nah, secara otomatis ya, nanti OK lagi ya. Nah, secara otomatis nanti audio output capture sudah tersedia di menu search. Jadi, kita bisa gunakan menu-menu ini untuk menunjang aktivitas kita yang nanti akan kita gunakan OBS ini tergantung keperluan kita ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa menu-menu utama yang terdapat pada menu OBS ya. Di sini mulai dari menu file ya. Nah, di menu file, ini kalau kita klik menu file ada beberapa item yang bisa kita klik. Yang pertama ada show recording. Show recording ini fungsinya untuk melihat hasil rekaman kita itu tersimpan di folder apa. Kemudian ada remix recording, itu fungsinya untuk menyatukan recording. Nah, di sini ada setting, ini untuk pengaturan ya teman-teman. Nanti di sini pokoknya ada pengaturan-pengaturan yang nanti diperlukan supaya teman-teman bisa menggunakan OBS ini sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, kemudian ada show setting folder. Nah, di sini untuk menampilkan pengaturan pada local disk C. Kemudian ada show profile folder juga untuk menampilkan pengaturan pada local disk C, dan di sini ada exit yaitu untuk keluar dari OBS. Kemudian setelah menu file, di sini ada menu edit ya. Ada menu edit.
Nah, ada apa saja di menu edit? Di sini ada menu copy, ya. Ada menu copy untuk mengcopy file, kemudian ada paste lagi, ya. Ada copy filter, ya. Kemudian ada menu transform, ya. Transform. Ada menu order, ada preview scaling. Nah, itu untuk menentukan ukuran rekaman layar. Kemudian ada look preview, ada advanced audio properties, itu untuk melihat aturan audio. Nah, selain itu ada menu apa lagi? Di sini ada menu view. Ya, view itu ada di sini ada full screen interface. Nah, ini buat kita supaya bisa full screen. Nah, ini yang saya lagi pakai di sini menunya full screen, ya, teman-teman. Nah, kemudian ada menu docs, ada menu scan atau search list buttons, ada search toolbar, ya. Itu di sini untuk menampilkan beberapa pilihan pada menu search. Kemudian ada search icon untuk menampilkan icon, ada status bar untuk menampilkan status yang menu-menu apa aja sih yang lagi kita gunakan di OBS gitu. Kemudian ada menu multi-view untuk full screen, ada multi-view untuk window width. Nah, kemudian setelah itu ada menu setelah view, ya, ada menu scan collection. Nah, ada menu scan collection, di sini ada new, ada duplicate, ada rename, ada remove, import, export, dan untitled. Nah, setelah itu di sini ada menu fungsi-fungsinya belum, ya. Scan collection, di sini ada menu new, itu untuk project baru, kita membuat project yang baru. Kemudian ada duplicate untuk menggandakan file, terus ada rename, ada untuk mengganti atau merubah nama, ada remove untuk menghapus file. Kemudian ada import untuk memasukkan file dari dokumen atau komputer, ada export juga untuk menyimpan file dalam bentuk lain, ya. Kemudian ada untitled. Nah, setelah itu kita bergeser ke kanan, ada menu tools. Nah, di menu tools ini ada beberapa menu, ada declining caption, declining output, ada caption atau eksperimental, ada automatic scan switcher, ada output timer, dan ada scripts. Nah, yang terakhir di sini ada menu help, ada help portal, visit website, join Discord server, ada log files, ada crash report, ada check for update, dan ada about tentang si OBS ini. Nah, teman-teman, tadi adalah fitur-fitur atau menu-menu yang terdapat pada OBS. Tapi biasanya untuk pemula, untuk yang kita cuma mau merekam layar dengan suara, kemudian kita juga bisa memasukkan wajah kita di sini, ya. Kita itu paling fokus ke di sini. Tadi ada audio mixer, ya, di sini. Audio mixer ini untuk mengetahui suara-suara apa aja sih yang masuk ke dalam rekaman yang kita sedang rekam ini. Nah, kita kalau misalnya mau rekam layar PC kita cuma tinggal klik display capture, ya. Di sini display capture-nya diklik, kemudian nanti kita mulai ke start recording. Harusnya ada di sini, ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mulai start recording, makanya di sini ada menunya stop recording, ya. Jadi kalau misalnya kita belum mulai rekam, di sini tulisannya start recording. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau rekam, kita tinggal klik start recording, terus nanti akan secara otomatis sudah merekam suara kita, kemudian PC kita, dan gambar kita ada di layar yang kita rekam. Nah, kalau misalkan udah selesai kita ngerekam layar, kita tinggal klik stop recording aja, kemudian nanti secara otomatis file yang kita rekam itu sudah tersimpan di PC kita. Nah, untuk tahu ada di mana, tadi, ya, kita klik file, terus ada show recording. Jadi nanti kita akan tahu ada di file apa sih video yang udah kita rekam gitu. Nah,
Kemudian di sini juga ada start streaming. Nah, start streaming ini kalau misalnya kita mau streaming lewat YouTube, lewat Facebook, ada start video kamera, start virtual kamera. Kita nanti mungkin bisa pakai kamera virtual ya. Jadi selain daripada kamera yang ada di PC kita, ada studio mode ya. Jadi kalau misalnya kita kayak mau rekamannya itu di studio gitu ya, pakai studio mode, di setting untuk penonton exit. Nah, untuk pemula mungkin akan saya jelaskan bagaimana cara merekam yang sederhana ya. Tadi kita pertama mulai start recording, kemudian nah di sini saya akan coba untuk merekam salah satu aplikasi pembelajaran yaitu Pet Simulation. Perkenalkan, saya Ajeng Mudaningrat dengan NIM 0402522021. Saya dari jurusan Pendidikan IPA Konsentrasi Biologi Pascasarjana semester 2. Di sini saya akan melakukan simulasi interaktif dengan menggunakan PET Colorado. PET Colorado sendiri merupakan singkatan dari Physics, Education, and Technology, yaitu merupakan simulasi interaktif dalam pembelajaran fisika. Namun sekarang telah mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya simulasi interaktif dalam pembelajaran fisika yang tersedia, namun juga tersedia dalam pembelajaran biologi, matematika, kimia, dan juga ilmu bumi. PET sendiri dapat memudahkan siswa untuk memahami konsep IPA yang abstrak. Adapun manfaat dalam penggunaan PET ini diantaranya adalah untuk mengatasi keterbatasan alat dan bahan praktikum, menghemat waktu praktikum, menghemat biaya, kemudian mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan atau menjaga keselamatan kerja dalam praktikum, dan juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, adapun cara mengakses PET yang paling praktis ini saya rekomendasikan dengan menggunakan website. Nah, langsung saja kita ke PET, yaitu langkah pertamanya itu kita masuk ke Google Chrome atau bisa juga dengan Mozilla Firefox. Kita klik. Kemudian di sini kita pilih atau ketikkan ya PET Interactive Simulation. Nah, selanjutnya di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pilih di sini ada beberapa macam mata pelajaran yang terdapat simulasi interaktifnya. Kita pilih biologi. Nah, di sini ada beberapa macam pilihan, yaitu ada neuron, molecule polarity, natural selection, gene expression, color vision, pH scale. Nah, di sini saya akan memberikan simulasi salah satu contohnya, yaitu membran channel. Membran channels. Kita klik simulasi membran channelnya. Kemudian di sini kita klik kembali. Nah, di sini ada simulasi interaktif mata pelajaran biologi mengenai membran channel. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana simulasinya, kita dapat membaca di about ini, di mana topiknya yaitu ada membran channel atau saluran membran, kemudian ada sel membran atau membran sel, dan juga difusi. Kemudian tujuan dalam menggunakan simulasi interaktif membran channel ini yang pertama yaitu adalah memprediksi kapan partikel itu akan bergerak melalui membran dan kapan partikel itu tidak bergerak. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi tipe partikel yang akan berdifusi bergantung pada jenis saluran yang ada. Kemudian yang ketiga itu memprediksi laju difusi berdasarkan jumlah dan juga jenis saluran yang ada. Kemudian setelah memahami mengenai topik dan juga tujuannya, kita bisa langsung dapat melakukan simulasi interaktif menggunakan PET Colorado ini dengan mengklik tanda seperti ini ya. Langsung kita klik saja. Kemudian kita langsung klik. Nah, di sini tunggu beberapa saat, PET Simulation sedang mempersiapkan simulasi interaktifnya. Mungkin akan membutuhkan waktu beberapa saat.
Nah, ini dia tampilannya, yaitu simulasi interaktif mata pelajaran biologi dengan temanya itu membran channel. Di sini saya akan melakukan simulasi interaktif dengan satu tema, yaitu difusi, di mana di sini kita akan memasukkan partikel atau ion. Nah, ini adalah bagian dalam sel, ini bagian luar sel yang dipisahkan oleh membran. Kemudian difusi sendiri merupakan perpindahan ion atau partikel dari konsentrasi tinggi yang ada di dalam sel ke konsentrasi yang rendah. Nah, adanya PET ini membuat kita lebih mengetahui atau memahami bagaimana difusi terjadi pada tingkat molekuler. Lalu selanjutnya kita akan memberikan saluran di sini dengan mengklik Get Channel di sini ya. Nah, saluran ini dinamakan protein membran. Protein membran ini dapat kita buka dengan cara mengklik Open Channel yang berada di bagian atas sebelah kanan. Nah, seperti itu. Partikel ini, seperti tadi yang telah dijelaskan, akan bergerak dari konsentrasi yang tinggi di dalam sel ke konsentrasi yang rendah. Dan seperti itu. Kemudian, Get channel atau protein membran ini dapat ditutup kembali dengan menggunakan atau mengklik close pada bagian yang sama, yaitu bagian kanan atas seperti ini. Ya, kemudian kita buka kembali. Melalui difusi ini, partikel akan terus bergerak melalui saluran yang telah dibuka atau protein membran ini hingga konsentrasinya itu akan seimbang antara di dalam dan juga di luar sel. Mungkin di sini kita akan menambahkan partikel agar lebih banyak. Nah, untuk melihat konsentrasinya antara di dalam dan juga di luar sel, ini kita tinggal mengklik cell concentration yang ada di sebelah kanan. Nah, kita klik. Di sini kita dapat melihat bahwa konsentrasi partikel atau ion yang berwarna hijau di dalam sel ini masih banyak dan juga di luar sel ini masih sedikit. Jadi, konsentrasi di antara dalam dan juga luar sel ini belum seimbang. Oleh karena itu, partikel akan terus bergerak hingga konsentrasinya itu seimbang. Kemudian ada juga yang dinamakan satu konsep, yaitu konsentrasi gradien, yaitu yang menentukan arah partikel untuk bergerak melalui transport pasif. Nah, di mana transport pasif ini merupakan transport yang tidak membutuhkan energi untuk partikel ini bergerak, dan juga transport pasif ini mencakup difusi yang sedang kita lakukan di simulasi interaktif ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ion berwarna biru di sini, di luar sel. Kemudian terdapat satu konsep lagi yang akan kita pelajari, yaitu membran selektif permeable, di mana pada membran selektif permeable ini hanya partikel tertentu saja yang bisa melewati membran selektif permeable ini. Nah, di mana di dalam simulasi interaktif ini kita dapat melihat bahwa di sini hanya partikel yang berwarna hijau saja yang bisa melewati protein membran berwarna hijau, sedangkan partikel biru ini tidak bisa. Nah, kemudian membran selektif permeable ini hanya bisa dilewati biasanya dengan ukuran yang lebih kecil, namun pada PET ini disimulasikan dengan warna ya. Jadi partikel hijau hanya bisa melewati saluran atau protein membran yang berwarna hijau. Nah, kemudian di sini kita masukkan get channel atau protein membran yang berwarna biru. Kemudian kita buka kembali open channel. Nah, barulah protein yang atau ion atau partikel yang berwarna biru ini bisa masuk ke dalam sel. Ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini bahwa partikel ion yang berwarna hijau telah seimbang antara di dalam sel dan juga di luar sel. Nah, sedangkan partikel biru ini masih menyeimbangkan antara di dalam sel dan juga di luar sel, masih terus keluar dan juga masuk. Seperti itu. Nah, partikel hijau yang
sudah seimbang antara di dalam dan juga di luar sel, namun masih terus tetap bergerak. Hal ini dikarenakan adanya kesetimbangan dinamis, yaitu antara konsentrasi di dalam dan juga di luar sel ini tetap sama, namun partikel tersebut akan terus bergerak. Nah, dengan menggunakan simulasi interaktif membran channel ini kita dapat belajar beberapa konsep yang tadi diantaranya yaitu ada difusi, kemudian konsentrasi gradien, kemudian ada membran selektif permeable, dan juga ada keseimbangan dinamis. Kemudian jika kita ingin menutup kembali protein membran ini, maka protein membran atau sel ion partikel yang ada di dalam sel dan juga di luar sel ini tidak bisa keluar masuk karena aksesnya ini telah ditutup dengan mengklik open atau close yang ada di bagian yang sama untuk membuka saluran protein membran. Kita kembalikan ke gate channel. Nah, selanjutnya di sini terdapat adanya protein membran yang sudah terbuka. Kita simpan di sini, kemudian kita simpan di sini. Antara yang hijau dan juga yang biru. Di mana perbedaan antara protein membran yang sudah terbuka ini dan juga gate channel yang bisa ditutup dan dibuka adalah bahwa dengan menggunakan protein membran yang sudah terbuka ini kita tidak bisa mengontrol kapan partikel tersebut akan bergerak keluar masuk melalui protein membran. Jadi ini memang sudah terbuka, selalu terbuka, dan kita tidak bisa mengontrolnya dengan open atau close dari protein membran tersebut. Nah, sekian simulasi interaktif yang dapat saya lakukan dengan PET. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba untuk menggunakan OBS untuk melakukan simulasi menggunakan salah satu aplikasi pembelajaran virtual. Nah, ini saya sudah start recording. Jadi kemudian saya tinggal buka ini Google untuk mencari aplikasi PET. Aplikasinya namanya PET. Kita jadi tinggal buka Google aja, terus klik PET. Nah, ini PET simulasi ya. Kemudian kita pilih simulasi yang fisika. Nah, tinggal tunggu aja loading. Kemudian pilih materi yang mau kita jelasin. Nah, di sini saya akan pilih materi bentuk dan perubahan energi. Kemudian tunggu sampai muncul gambar seperti ini, klik. Oke. Tinggal tunggu lagi sampai warna birunya penuh sampai sini. Agak lama ya, mungkin karena sinyalnya. Nah, udah. Oke, nah saya akan coba untuk memberikan simulasi bagaimana perubahan energi itu bisa terjadi. Jadi klik bagian yang ini, yang sistem. Nah, di sini saya akan kasih satu percobaan, yaitu bagaimana terjadinya percobaan pada seorang anak yang menggoyah sepeda sehingga bisa membuat air ini mendidih. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu simbol energi supaya kita bisa lebih mudah untuk mengenali, membedakan energi apa saja sih yang terdapat dalam satu proses ini, dalam satu sistem ini gitu. Nah, di sini kenalin dulu sama energinya. Ada warna abu-abu, itu energi mekanik. Ada energi warna biru, ada energi listrik. Warna orange, energi panas. Kemudian warna kuning, energi cahaya. Dan warna hijau, energi kimia. Nah, untuk menggerakkan kaki anak ini untuk mengayuh, kita
geser kursor ini ke kanan. Nah, di sini terlihat bahwa energi yang hijau itu energi kimia dirubah menjadi energi mekanik. Kemudian dari energi mekanik dirubah menjadi energi listrik yang akhirnya bisa membuat air ini mendidih dan menghasilkan energi panas. Nah, kita lihat sini anak ini keringetan. Kita tambah dulu energinya supaya anak ini punya energi lagi untuk mengoles. Nah, ini terlihat ya energi panasnya berubah jadi uap panas. Nah, anak ini ketika mengubah energi kimia menjadi energi mekanik juga terjadi perubahan energi panas. Lihat di sini karena dia mengeluarkan panas hingga dia berkeringat. Jadi dari energi kimia dirubah menjadi energi panas dan energi mekanik. Kemudian energi mekanik diteruskan dirubah menjadi energi listrik dan energi listrik ini dirubah menjadi energi panas ya. Yang akhirnya mengakibatkan air ini mendidih. Nah, dari simulasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa hukum kekekalan energi di mana energi itu tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan, tapi dia bisa berubah ke bentuk-bentuk energi yang lain ya. Di sini awalnya energi kimia berakhir menjadi bentuknya energi panas gitu. Dirubah ya perjalanan dari energi kimia berubah menjadi energi panas, energi mekanik, kemudian berubah lagi menjadi energi listrik dan terakhir berubah lagi menjadi energi panas seperti itu. Nah, aplikasi PET ini berguna sekali untuk membuat siswa lebih memahami perubahan energi karena di sini ada ada gambar, ada warna, kemudian dia juga bergerak ya. Jadi bisa memudahkan siswa untuk memahami materi perubahan energi dengan lebih cepat, mungkin lebih baik ya. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke menu OBS. Nah, saya sudah selesai merekam, jadi saya akan stop recording. Nah, tapi sebelum stop recording, saya kasih penutup dulu ya. Ya, jadi terima kasih teman-teman yang sudah mungkin menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari kami kelompok 6, saya Eka Nurul Humairah dan Ajeng Mudaningrat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.